Satu, dua, tiga. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, pendengar dan penyimak Pandemic Talks. Ini episode ke-24. Kita rekam pada tanggal 9 September. Persis 6 bulan lebih dari start pandemi di Indonesia, kasus pertama. Dan sampai minggu ini ada 200 ribuan ya, ya Mas Firsa ya. Ya, total kasus Ya, 100.000. ya, sekitar segitu. Kita sampai Hmm. males lihat angkanya. Dan kita menyapa tamu kita hari ini, Mbak Iim Fahima. Halo, Mbak. Halo. Halo, Silakan halo. Hai. Kak. Ya, Terima kasih sudah diundang menjadi tamu di sini. Iya, kita ngobrol-ngobrol. Terus minta izin, Mutiara minta izin ngurus hal lain. Iya, Iya, terus jadi kita bertiga aja ngobrolin ya. apa? Ngobrolin apa ya? Jadi isu kita pengen ngangkat isu soal anak sih hari ini. Karena di pandemi ini selama 6 bulan ini adalah hal yang baru bagi semua orang tua dan semua anak di dunia mungkin, dan terutama di Indonesia yang eh, berubah drastis kan sejak bulan apa tuh sekolah diliburin tuh? Ingat nggak tuh? Saya rada lupa. Saya April dan ya? bulan anak-anak. bulan kedua deh kayaknya, bulan kedua. Ya, April gitu ya. Ya. Terus semenjak saat itu banyak ini ya, hal-hal hangat yang dibicarakan di sosial media, di berita macam-macam, problem-problem yang dari lucu sampai yang dari eh, Ngeselin. ngeselin sampai macam-macam, dimensinya banyak banget soal anak di rumah full time. Oke, sebelum itu ini ya, apa namanya? Hari ini, per hari ini ya, saya lupa itu apa namanya nyimpen di sini. Jadi per hari ini ada data di Indonesia ada 1.300-an usia anak dari Kemenkes, datanya 1.300-an usia anak dari total, ya, dari total di Indonesia 200 ribu. Itu persentase di Indonesianya lumayan tinggi Ini daripada. kelihatan nggak? Ya, kelihatan banget. Ya Lima ini. belas Nah, ribu. Iya, saya sampai salah lihat. 11.000 lima ya. belas sebelas ribu, ribu. iya. Ya, dari hampir 200 ribu sekian. Itu kalau dipersenkan 0, sekian. Walaupun itu persentasenya kecil, tapi kalau dilihat dari angkanya 15 ribu itu, ya, kita langsung ambil Malaysia dan Thailand. Kita jumlahkan, itu bahkan kalau anak-anak Kita kita ngalahin dua negara ya. dibikin satu negara anak-anak aja gitu. Itu Mm-mm. ngalahin negara Thailand sama negara Malaysia kasusnya di jumlah. Dan kalau Mm. di ranking kita termasuk 80-an kan, 100 besar malah. Terus eh, ada apakah itu? Terus kalau dikelompokkan anak-anak itu, bayi juga kena gitu ya, 1.800-an. Terus abis itu paling banyak 72% di usia remaja. Oke. Dan kalau di persentase 2,3% kematiannya, itu tinggi banget. Jadi eh, kalau dibalik ya, bahwa menjadi anak di Indonesia sekarang itu lebih gampang meninggal daripada menjadi anak di negara lain. Itu ironis ya, kalau secara statistik seperti itu. Terus kalau dihitung-hitung lagi sejak 2 minggu terakhir, 1 minggu terakhir ya, 1 minggu, 10 hari terakhir, 27 Agustus sampai 7 September, setiap hari ada 137 anak yang kena Terinfeksi. terinfeksi COVID. Hmm. Hmm. Itu termasuk wow sekali. Menurut Mbak Im, sebagai orang awam ya, kita anggap sebagai orang awam di sini, itu gimana Mbak lihat kayak gini? Menurut Mbak, orang Indonesia, Ya, orang awam. Asik. Sebagai ibu deh, sebagai ibu, sebagai ibu. sebetulnya aku sudah menyuarakan soal tingginya angka pasien COVID anak di sosial media itu udah mungkin sejak Maret, kalau Maret April sekitar Hmm. itu. Karena memang uh, anak ini sosok yang paling terakhir disentuh gitu kan selama kita pandemi. Sebetulnya yang paling dibicarakan kan adalah orang tua, orang dewasa gitu. Anak-anak itu terbelakang. Saya Hmm. termasuk yang juga bersuara dan nge-push ke terutama ke
pemerintah Jakarta, saya ngobrol langsung ke Mas Anies saat itu, saya minta untuk sekolah ditutup segera. Saya WA-an intens, itu saya ingat banget, itu subuh. Jadi begitu saya udah baca data dari Ikatan Dokter Anak ya, IDAI, dan subuh itu juga saya langsung WhatsApp Mas Anies, saya WhatsApp kepala sekolah anak saya juga untuk mengatakan nge-push bahwa sekolah harus segera ditutup. Dan itu saya nggak cuma WhatsApp, tapi juga di sosial media aku post, kemudian aku tag Mas Anies juga, sampai akhirnya di-retweet banyak orang gitu. Agak siangan aku WhatsApp lagi, aku bilang, Mas ini urgent please, tolong di-review, sekolah kayaknya udah nggak relevan untuk bisa masuk sekarang. Sampai akhirnya zuhur dari adik aku subuh, terus zuhur itu akhirnya Mas Anies ngumumin bahwa Jakarta, saya nggak tahu saat itu apakah seluruh Indonesia juga melakukan hal yang sama, tapi kayaknya Jakarta duluan deh. Ya, Jakarta duluan ya. Ya, Jakarta duluan kan. Kemudian akhirnya zuhur itu Mas Anies ngumumin bahwa Jakarta sekolah semuanya ditutup. Wow. Dan aku juga hal yang sama aku share ke kepala sekolah. Jadi karena aku deket sama kepala sekolah, jadi aku langsung TikTok apa segala macam, semua sekolah tutup. Dan saat itu aku mulai banyak bersuara tentang anak, karena memang gini, COVID ini kita di awal-awal yang tadi kayak aku bilang bahwa anak-anak tuh paling less priority. Padahal ketika anak-anak kena, itu kan cara mentreatmentnya berbeda sama orang dewasa gitu. Harus dipikirin betul. Halo? Halo, ya. Okay. Harus keluar nggak? Video aku keluar nggak? Aku nggak keluar ya? Bentar ya. Saya keluar ya? Pause dulu. Oke. Iya. Treatment ke anak totally berbeda gitu. Rumah sakitnya harus dipikirin, kan nggak mungkin anak-anak dicampur sama dewasa. Logikanya kan kayak gitu kan. Kemudian anak-anak harus diisolasi sendiri, itu udah situasi yang nggak masuk akal aja, dan makanya kemudian aku banyak bersuara soal itu. Gitu. Jadi bahwa sekarang datanya menunjukkan kita menjadi tertinggi di Asia lah apa segala macam, aku tidak kaget sih, tidak kaget gitu, karena ya sama. You know it earlier gitu. Iya. Ya gimana Mas Firsa? Langkah yang ditempuh DKI sama beberapa kepala sekolah di DKI sebenarnya sudah cukup tepat, Mbak Im. Tapi kenapa menurut Mbak Im nih, kenapa pada akhirnya sampai di titik ini di Jakarta kayak pada tanggal 7 September tadi itu ada 4.000-an atau 28% dari cases anak rasional. Menurut Mbak Im kenapa? Padahal sekolah udah ditutup gitu loh, mostly ya di Jakarta ya. Ada hal lain nggak sih? Ada faktor pro lain? kontra atau sosial efek apa yang terjadi menurut Mbak Im? Menurut Mbak Im ya? Melihat pandemi ini kan, ya. Pandemi ini kan kita nggak bisa hanya dari institusi pemerintah gitu kan. Justru lingkungan terkecil ini kita harus bisa menjaga, which is itu keluarga. Kita harus melihat. Aku tidak punya data yang menunjukkan siapa sih mereka korban terbesar itu dari kelas apa, karena belum ada. Sebetulnya gini, sempat waktu itu ada diskusi sama ya aku tukar pikiran juga sama Mas Anies. Ya. Kok berhenti? Ya. Iya, putus-putus. Iya. Halo? Halo, udah balik? Udah balik. Maaf ya, kok putus-putus ya? Boleh diulang lagi. Iya. Mas Anies tadi. Setelah Pas Anies ya. Iya, tadi aku sempat ngobrol sama Mas Anies. Saat itu juga beliau mention bahwa Mbak Iim kalau sekolah ditutup itu sebetulnya di satu sisi kita mungkin kelas menengah akan lebih mudah menghandle-nya gitu ya. Tapi yang akan menjadi resiko itu kelas bawah.
Aku juga enggak sih dengan isu itu. Karena gini, kalau di kelas bawah itu anak-anak sebetulnya lebih aman berada di sekolah. Mereka dipantau sama guru. Sementara kalau yang kelas mereka ada di rumahnya kecil, Ya. kemudian orang tuanya mungkin semuanya bekerja, nggak ya dalam kondisi yang tidak seketat ada di sekolah gitu. Tapi kan ini kayak apa ya? Situasi yang memang memaksa kita harus mengambil langkah itu gitu, dan untuk menekan ya mau nggak mau memang kita harus apa namanya mengambil langkah yang mungkin tidak bisa mengcover semua kelas saat itu. Iya, betul. Nah, betul. Kenapa pada akhirnya turun? Ini kenapa pada akhirnya kok angka anak-anak naik? Ini yang harus kita lihat. Apakah mereka datang dari sosial ekonomi seperti apa? Kalau mereka mostly datang dari sosial ekonomi kelas bawah, besar kemungkinan karena memang lingkungan tumbuh mereka tidak sehat, gizinya juga tidak terlalu dipantau, ya, nggak cukup sehat gitu. Dan itu aku pikir sudah menjadi tanggung jawab pemerintah untuk bertanggung jawab atas case-case seperti itu gitu kan. Iya. Tapi kalau itu terjadi di kelas menengah, besar kemungkinan, karena gini, kayak temennya anak-anak aku, itu banyak loh yang orang tuanya bosen, akhirnya anaknya diajak ke mall. Itu ya. Liburan kemana, gitu kan. Iya. Nggak boleh sekolah, tapi diajak ke mall. Iya. Exactly. Nggak boleh sekolah, tapi diajak ke mall. Atau liburan kemana yang rame-rame gitu. Jadi, aku pikir semua pihak punya peran untuk either memperbaiki atau memperburuk keadaan sih. Iya. Yes, dan ini betul banget tadi Mbak Im bilang ini ya soal data ya, bahwa ini perlu analisis yang lebih dalam karena satu kita udah tertinggi di Asia kan, di Asia atau di level-level dibandingkan dengan negara-negara lain. Kenapa kita tuh harus tanya kan, padahal teorinya atau data-data di tempat lain, misalnya di negara maju, negara pembanding, anak-anak tuh presentasinya kecil banget, bahkan kematiannya tuh hampir nol. Iya, hampir 0,0 sekian gitu. Kita nembus 2% kematiannya. Itu sebuah pertanyaan yang harus dibikin studi ya. Kenapa di Indonesia anak lebih cepat meninggal gitu. Benar tadi kata Mbak Im ya. Apakah ada hubungan dengan gizi? Apakah ada hubungan dengan profil ekonominya macam-macam ya. Jadi dan sayangnya di Indonesia itu kurang rame ya, soal data ini adalah masalah sendiri. Iya, yang meninggal aja angkanya beda-beda, apalagi yang hidup ya. Itu kita kritik terus dari Pandemic Talks juga sering banget ngeritisin data ya, karena kita kesel banget ya data ini nggak ada, apalagi data anak-anak. Jadi di sisi ini eh, kita tahu data itu kita sangat butuhkan, tapi kayaknya harapan kita untuk itu rada-rada di ini ya, dikelola biar nggak terlalu ngarep. Eh, terus soal Selamanya harus mengelola harapan sih. iya sih. Kadang ini nggak sih Mbak, apa lihat Indonesia sekarang gitu. Aku ini pribadi ya. Gitu. Ya, jadi apa sih yang bisa ya kita bisa berkontribusi sih. Cuma apa apa gitu loh, apa namanya, apa impactful gitu ya. Kadang-kadang ada gitu, walaupun kita pasti ada impactnya ya kalau kita diem di rumah dan jaga anak-anak kita, ada impactnya. Tapi lihat luar, lihat data, lihat ini ya, lihat kondisi kok kayaknya susah gitu ya, itu tuh. Tapi tetap ya harapan ya Mbak, maaf ya jadi curhat. Ya apa? Aku juga memiliki perasaan yang sama. Dan sekarang memutuskan untuk fokus saja ke internal ya, karena aku pikir sumbangan kita keluar itu tergantung dari mana, sebaik apa kita menjaga yang ada di internal gitu. Jadi fokus ke internal itu jauh lebih baik sih, lebih sehat. Iya betul. Aku juga nggak apa namanya menunda pulang Indonesia. Aku kan harusnya udah selesai studinya Mbak, tapi menunda karena wabah juga gitu. Jadi
lihat ini sampai kapan coba kadang nanya gitu. Oke. Di luar itu kita pengen ini sih dari yang kita tahu, kita pengen explore Mbak Iim apa namanya dari pengalamannya. Dari yang kita tahu Mbak Iim ini sebelum pandemi, jauh sebelum pandemi itu udah melakukan homeschooling ya Mbak ya? Sama anaknya ya. Betul kan? Mm-mm. Ya, ya, ya. Homeschooling, metode homeschooling yang kondisi sekarang kayaknya semua anak semi-semi homeschooling jadinya kan. Itu menurut pengalaman Mbak Im gimana? Dulu adaptasinya dulu awal-awal di luar konteks pandemi dulu deh. Di luar konteks pandemi ya. Sebenarnya gini, eh, aku tuh justru dalam 3 tahun belakangan itu bisa dibilang 2 minggu di Jakarta, 2 minggu somewhere else gitu. Hmm. Sampai anak-anakku apal gitu kan. Jadi apa namanya? Aku bukan yang tipe stay ibu bekerja tipe stay di rumah enggak gitu. Kita bener-bener Mas Adit kan juga sama, dia juga banyak tour apa segala macam. Jadi kami sama-sama banyak pergi gitu. Cuman memang saat itu kebutuhannya si kakak tuh 12 tahun ya. Sebenarnya dia dari kelas 3 SD sudah mulai komplain, dan komplainnya sangat terstruktur gitu, dan disampaikan dengan baik tentang ketidakcocokan terhadap kurikulum, terhadap bagaimana peraturan dalam sekolah, dan segala macam. Semua yang dia sampaikan make sense gitu. Dan sebetulnya secara common sense saat itu susah untuk aku mengargue karena semua yang dia sampaikan betul. Contoh misalkan gini, soal jam tidur. Dia udah komplain, kenapa saya harus sekolah, ini kelas 3 SD tuh. Wow. Kenapa harus sekolah pagi-pagi? Waktuku tidur kurang, dia bilang gitu. Make sense gitu kan, karena sekolah di Indonesia pagi banget kan. Jam Yes. 7 masuk. Apalagi di Jakarta ya. Jadi berangkatnya harus Terus harus pulang siang, sore, menjelang sore gitu kan. Jadi jumlah jam tidurnya itu nggak banyak. Sementara kalau kita bicara sampai umur 13 tahun itu kalau mengikuti standar Ikatan Dokter Anak itu kan antara 8 sampai 12 jam. Anakku tuh yang tidurnya 11 jam. Jadi 11 tahun dia tidurnya masih banyak gitu, dan tiap anak kan beda-beda ya. Iya, iya. Dan dia kebutuhan tidurnya tinggi. Dan aku juga sangat apa namanya mengikuti di mana ngeh gitu bahwa kebutuhan tidur itu berpengaruh terhadap nggak cuma terhadap mood, kesehatan, tapi juga perkembangan otak kan kalau usia segitu kan. Itu satu hal. Kemudian dia bicara tentang the art of teaching-nya guru-guru di sekolah gitu-gitulah. Terus bagaimana guru itu, aku tidak menyalahkan guru dalam hal ini ya, karena mereka kan meskipun si anakku ini sekolah di sekolah swasta yang relatively satu kelas isinya cuma berapa 15 atau 20 gitu maksimal. Tapi tetap aja ketika ada pertanyaan yang sifatnya mendalam, guru nggak akan bisa sedalam itu meladeni. Nah itu dia sampaikan gitu. Tapi tetap aku tahan sampai akhirnya dia di puncaknya itu di kelas 6 gitu. Puncaknya di kelas 6 dia stres gitu kan. Stres, dia sempat di kelas 5. Di kelas 5 itu nilainya bagus gitu kan. Tapi kelas 6 mulai ini lagi, pemberontakannya keluar lagi. Setiap hari telat. Which is aku nggak larang gitu. Karena terserah deh mau telat sekolah. Dia disuruh ngepel tuh nggak? Tiap hari disuruh ngepel. Jadi anakku itu tipe-tipe yang kalau disuruh ngepel cuek gitu. Atau ya udah gitu. Apa, gitu. Tiap hari itu masuk ruangan BP itu tiap hari gitu. Dan dia yang gitu kan. Gitulah, pokoknya banyak banget challenge-nya. Terus di puncaknya kelas 6 dia mulai, aku udah tahu dia stres. Terus kita ngobrol gitu kan. Kita ngobrol yang mau kita achieve apa. Terus aku dikasih tahu sama teman aku bahwa ada kok alternatif sekolah. Semua teman-teman aku yang mostly lebih senior dari aku, mereka bilang, Im, anakmu itu dia punya talent luar biasa, tapi jangan kamu taruh di sekolah biasa, gitu. Dia punya sense of entrepreneurship yang sangat tinggi. Kalau kamu taruh dia di sekolah biasa, ya no wonder dia ngebrontak apa segala macam. Terus dikasih alternatif, gitu kan. Ini ada homeschooling. Terus aku
cerita ke si kakak, aku tidak memutuskan. Jadi aku hanya memberikan checklist gitu. Ini ada sekolah ini, kelebihannya begini, kekurangannya ini, kamu putuskan sendiri gitu. Karena aku memang membiasakan anak-anak untuk mengambil keputusan. So you need to responsible with whatever your choices gitu. Aku Nah, pas ngefans Mbak gara-gara ini loh. Terus. gitu, akhirnya udah akhirnya tapi aku sholatin gitu tuh. Aku tetap mengambil pendekatan spiritual, jadi aku istikharah apa segala macam, tapi anaknya yang ngambil keputusan bukan ibunya. Akhirnya dia mengambil keputusan untuk homeschooling gitu. Oke, dia putuskan homeschooling, akhirnya aku bantu untuk dia mengatur goals-nya dia apa. Jadi dia harus punya goals gitu kan. Aku kasih tahu, kamu hidupnya kamu harus punya goals nih. Goals kamu apa, target jangka pendek apa, target jangka menengah apa, dan lain sebagainya. Dan dari situ kemudian aku bantu dia untuk menyusun how to reach the goal. Nah, dari situ akhirnya sekarang sih udah biasa. Dia belajar juga ya, belajar sendiri. Kadang-kadang aku involve, tapi ada gurunya juga karena aku nggak mungkin dengan kesibukanku yang waktu itu dan sekarang sangat tidak mungkin untuk fully in charge. Jadi tadi aku cerita aku 2 minggu di Jakarta, bisa 2 minggu di Amerika, bisa 2 minggu di mana gitu. Nah akhirnya ya karena udah terbiasa, ya udah dia jalan sendiri. Kemudian adiknya ini, kalau adiknya sih pertama karena pandemi ya, memang karena pandemi. Yes. Kemudian kedua ya memang dia punya minat yang totally beda gitu sama sekolah gitu. Dia senang musik, kemudian dia seneng art apa segala macam gitu, dan aku pikir ya sudahlah gitu, sekalian dia minta aku udah boring Bu sekolah di sekolah biasa gitu. Akhirnya udah dia homeschooling, sekarang ngundang guru musik lah. Berarti si Ade baru pas pandemi ya, kalau kakak udah setahunan ya? Iya baru pas pandemi. Gitu. Yes. Ya ini jadi apa namanya, Mbak Iin nggak terlalu adaptasi terhadap kondisi ini ya di konteks di rumah. Jadi soalnya kan di luar, kaget ya, di luar itu kita asumsinya dari teman-teman dari sosial media tuh pada kaget sih. Maksudnya tiba-tiba anak full di rumah, yang orang tuanya juga kerja di kantor, tiba-tiba full di rumah juga gitu. Terus di rumah jadi hampir 24 jam bareng anak gitu, yang biasanya full day anak dititipin sekolah lah istilahnya gitu. Dan anak yang usia-usia banyak bermainnya kan itu pasti ada konflik ya sama orang tua. Dan gitu, bener nggak sih Mbak? Bener nggak sih? Dan yang terjadi ini di circle saya sih nambahkan ke Kamil ya banyak orang tua juga belum tentu jadi guru yang baik buat anak-anak di saat pandemi ini kan. Ya malah jadi nggak sabar, makanya sempat terdengar isu ibu-ibu atau orang tua meminta ke sekolah biar dibuka, tanda kutip, kami udah nggak tahan dengan sabar, how to mengajar dengan baik itu gimana gitu loh. Gap realita ini yang ngebuat hal-hal yang unik itu terjadi. Ya. Menurut Mbak gimana? Ngelola anak di rumah tuh gimana Mbak? Bedanya sama pas sekolah? Sama Kai ini ada adaptasi nggak sama anak adek? Pas adek udah ini ya di rumah, Mbak ada adaptasi nggak? Kalau Mbak sendiri? Aku sendiri itu kan karena my company ada 40 orang pegawai, semuanya sudah bekerja di rumah long before pandemi. Jadi kami 40 orang itu semua ada di pegawai itu ada di New York, ada di Boston, ada di Bali, ada di mana-mana. Itu semua bekerja virtual. Jadi kami nggak punya kantor. Jadi relatively kebiasaan semua berangkat dari rumah tuh udah kebangun. Iya. Kalau ditanya challenge sih, alhamdulillah gitu. Di pandemi kita sudah jauh lebih siap daripada yang lain. Itu satu. Kemudian anak-anak juga gitu. Kalau aku ngelihat kayak si Kai itu karena dia event baru pun dia menikmati. Nah itu dia. Kayaknya itu perjuangan nggak sih? Kayaknya aku penasaran deh. Kenapa? Kai ada perjuangan nggak kalau menurut Mbak?
Enggak, Menikmatin doang apa gimana? dia senang di homeschooling itu, malah dia senang karena dia bebas bermain kan. Ah, Dan iya. ini kembali ke mindset orang tua tentang pendidikan. Hmm. Kenapa aku pertama homeschooling kan anak-anakku? Pertama memang aku nggak cocok sama kurikulum di Indonesia. Indonesia. Oke. Ya. Bahkan di Jakarta, Mbak ya, yang konon katanya paling bagus di swasta lagi itu. Katanya paling bagus, plus anakku ada di sekolah swasta yang juga termasuk Yang sangat bagus di Jakarta. Iya. Itu pun dia masih Wow. memberontak gitu. Hmm. iya, Jadi Oke. ya itu ketidakcocokan terhadap kurikulum, guru, tidak salah gurunya ya, tidak iya, salah iya, gurunya. iya, sistem. Sistem ya. Guru kan hanya bagian dari sistem. Hmm. Gitu, makanya kemudian sekolah semua di rumah, mereka jauh lebih happy gitu. Pas aku tanya, gimana gitu? Enak aja di rumah gitu. Kamu kangen teman-temanmu nggak? Enggak kan? Nah itu dia. Aku mau nanya nih, kalau soal ini anak ya, soal di sisi anak ya, menurut kita orang tua ini, anak butuh nggak sih sosial sosial gitu, belajar Di kondisi sosial ini ya. apa namanya, tatap muka sama nggak tatap muka itu. Kalau saya lihat beberapa kali Menteri Pendidikan sekarang, Mas Menteri, eh, pernah berargumen dan bernarasi adalah eh, anak-anak sekarang tuh banyak, dia nggak ngomong indikasi indikasi ini ya, indikasi angkanya, tapi banyak yang kehilangan apa ya, Momen lah ya. Eh, momen buat Mas, ketemu gitu. kalau tidak salah, ada pendapat yang berujar bahwa generasi anak sekarang akan kehilangan 1 tahun masa kecilnya dan bersosialisasi. Itu Visualisasi akan itu. mengakibatkan, maaf, mungkin kemunduran atau berbeda dengan generasi kita yang tidak ada, misalkan setahun 2 tahun hilang yang normal. Walaupun ini pendapat yang apa ya, yang sangat apa ya, Mil ya, ini sangat Indonesia banget lah dari sudut pandang yang Indonesia mungkin banget. yang boomers atau apa ya gitu. Ya, kita kurang Mbak, ini sih. Mbak, menurut Mbak Im gimana? Apa sosial itu penting nggak sih buat anak? Maksudnya sosial di sekolah ya? iya, nanti tumbuh kembang anakku nggak Iya, soalnya sempurna nggak pernah ketemu temen, eh, nggak pernah psikologinya, ketemu ini gitu. jiwanya, ya, ya. Ya, ada pendapat, kami berdua sih agak nggak setuju kalau kami ya. Kalau Ah Mbak ya, Im yes, yes. gimana? Yang yang mengenal dunia anak dan vokal ini. Gini, kita bicara dalam konteks pandemi. Yes, Iya. yes, yes. Tidak ada yang bisa ditawar. Kesehatan yang pertama gitu kan. Ya. Jadi, dan kalau kita bicara kemunduran atau kemajuan, aku pikir kembali kepada mindset orang tua. Saya paham bahwa mindset ini tidak dimiliki oleh semua orang, tapi ini sesuatu yang bisa kita share dan kita influence kepada orang lain. Saya termasuk yang tidak setuju bahwa ini dianggap sebagai kemunduran. Kemunduran kalau orang tuanya, gurunya, sekolahnya, pemerintahnya tidak tahu how to handle these things. Tapi kalau kita mampu melihat kesempatan apa yang bisa kita peroleh dari sini, pembelajaran apa yang kita bisa peroleh dari sini, sebetulnya value-nya kepada anak akan jauh lebih besar daripada ketika anak ada di sekolah. Karena gini, balik lagi, sebetulnya kalau konteksnya bersosialisasi, sebetulnya siapa yang bisa bersosialisasi sekarang? Gak ada yang bisa bersosialisasi. Dengan normal. Apa yang harus kita terima bersama. Kalaupun anakku sih bersosialisasi karena dia masih turun ketemu di taman gitu kan, masih sepedaan atau segala macam gitu. Jadi dari sisi dia nggak ada masalah. Tapi kembali lagi di rumah, fungsi di rumah ketika ini dijalankan betul, orang tua berinteraksi dengan anak secara intens, melakukan dialog, belajar bareng. Kita ini sekarang lagi belajar bareng sama anak, cuman ujiannya beda. Yang satu ujian akademik, yang orang tua ujian kehidupan gitu kan. Kesabaran kehidupan, bener. Kesabaran kehidupan gitu. Sebetulnya ketika kita bisa memfokuskan di situ, value-nya akan luar biasa. Contoh, anak-anakku tuh kan kalau akademis aku santai gitu ya. Artinya gini, kayak si Kai itu akademisnya udah akhir ujian itu kan sih nanti lah. Sekarang bulan apa? Bulan Akhir September.
September. Desember kan bikin Nah. ujian ya. Dia itu materinya udah hampir selesai. Karena dia kejar sendiri kan, gampang kan anak kelas 2 SD. Sisanya dia pakai buat main piano, bikin artwork lah atau apa hal-hal yang sifatnya eksploratif. Kakak waktunya banyak dipakai untuk sekarang dia belajar bikin lagu, belajar tentang politik. Dia seneng tuh ikutin politik Amerika, dia pengen masuk ke pengen kuliah di public policy, Harvard dan lain sebagainya. Jadi sebetulnya momen ini adalah momen yang sangat penting di mana orang tua pegang kendali yang luar biasa untuk bisa mengarahkan, dekat dengan anak, menggali potensi anak, mengembangkan, menemani. Dan itu ketika bisa dijalankan dengan benar, saya justru melihat itu adalah sebuah kemajuan yang luar biasa. Instead of kita spend like 365 hari ada di sekolah, katakan dari 1 tahun gitu ya, berapa hari gitu, berapa bulan akan ada di sekolah, tapi beresiko pada kesehatan, ilmunya juga nggak seberapa, Mas. Apa sih? 1 tahun gitu kan? Ilmu akademis. Gini, ngomong ilmu akademis di Indonesia itu udah nggak relevan gitu loh. Aku suka. Iya. Apalagi yang sekolah dasar sampai menengah semua atas. Pendidikan dasar kita itu nggak relevan. Udah nggak relevan. Kebutuhan dunia ada di mana, kita pendidikannya ada di mana, itu loh. Nah, daripada anak-anak sekolah waktunya habis untuk belajar sesuatu yang tidak relevan, kenapa nggak dilibatkan orang tuanya untuk mempelajari sesuatu yang relevan? Apa yang ada di dekat kita? Misalkan nih, yang anaknya petani bisa belajar tentang pertanian. Anaknya nelayan bisa belajar tentang perikanan. Anaknya tukang kayu bisa belajar tentang apalah crafting, apa segala macam. Bahkan kita kalau yang anaknya contoh kayak anaknya petani bisa belajar tentang budidaya apalah bibit yang baru, pertanian, kemudian sampai bagaimana menjual hasil pertanian. Lebih praktis pendidikan. Praktis. Sebetulnya itu melatih banyak hal. Itu melatih konsep berpikir, analisis. Itu yang miss ya. Itu yang miss. Yang selama ini sekolah nggak punya banyak ruang untuk itu gitu kan. Nggak ada banyak ruang bertanya dan analitik dan decision tadi ya. Nah, gitu. Jadi sebetulnya kalau kita bilang kemunduran, menurutku karena yang ngomong belum melihat bahwa ada sebetulnya banyak sekali ruang untuk kita bisa melakukan eksplorasi dan membuat banyak kemajuan. Jangan-jangan yang kita sebut kemunduran justru sebetulnya adalah kemajuan, hanya kita sendiri belum cukup sensitif untuk bisa meraba potensi-potensi. Iya. Mbak Iim, dari statement Mbak Iim yang malam ini dan beberapa kami tangkap di sosial media, saya berpendapat seolah-olah kalau di Indonesia ini mindset pendidikannya adalah yang mengajari itu adalah guru ya. Ya makanya di kondisi sekarang ini pada kaget itu loh, tanda kutip, loh saya yang bayar sekolah kok saya ngajarin gitu. Bahkan sekarang kan anak saya kan sekolah online kan ibaratnya. Saya merasakannya seperti itu sih. Walaupun saya melihat lebih besar ya hubungan saya ke anak saya sih. Itu yang nggak ada tandingannya menurut saya. Nah, menurut Mbak Iim nih ngedobrak apa ini doktrin dogma ini gimana nih bahwa pendidikan itu, ini feeling saya sih, pasti harus ada survei studi lagi bahwa ya sekolah itu tanggung jawabnya, pembelajaran anak itu tanggung jawabnya guru dan sekolah dan kurikulum gitu loh, bukan orang tua. Saya sangat sering banget setuju sama tweetnya Mbak Iim bahwa ya ini perannya orang tua. Bahkan Mbak Iim juga sering, ini agak melipir dikit, Mbak Iim juga sering menyuarakan bahwa perempuan bisa jadi kepala rumah tangga, terus itu sempat rame ya. Bahwa laki-laki ya juga harus menjalani perannya
perannya seperti Bukan di budaya, kota-kotakan. berkota-kotakan ya, kayak budaya patriarki selama ini. Nah, pertanyaannya balik yang tadi, seburuk apakah Mbak, kondisi pemikiran mindset ini di Indonesia, dan kita bisa ngedobrak itu nggak sih, biar paham-paham seperti Mbak Im ini semakin meluas gitu, bahwa ini tuh saat yang tepat buat buat apa namanya, kita berhubungan lebih dalam dengan anak, karena kita maunya apa, dan anaknya biar lebih analitik dan seterusnya. Gimana Mbak Im? Ya, kita ini kan sudah ratusan tahun memiliki Senang kalau gini cara ya. pandang tentang pendidikan yang begitu gitu. Dan Iya. ya, sekolah itu ya tanggung jawabnya guru gitu. Tidak banyak yang berpikir bahwa di sampai at least sampai pendidikan dasar tuh berarti sampai kelas SMA gitu ya. Iya. Itu sebetulnya orang tua lah yang paling bertanggung jawab. Gitu. Nah ini harus dimulai dari mindset bahwa sebetulnya kita sama sekolah ketika urusan anak-anak kita tuh nitip. Kita nitip anak. Harusnya seperti itu dulu ya, mindset awalnya ya. Nitip anak. Kita harus mulai dari situ gitu. Mindset bahwa kita tuh nitip anak. Kalau kita nitip, berarti siapa yang the most responsible? Ya orang tua, ya. Yang untuk anaknya orang tua. Gitu. Iya. Jadi bukan kita membayar sekolah untuk mendidik anak kita, bukan. Kita yang harus mendidik anak kita. Iya. Karena kita nitip kok. Gitu kebalik kan? Ya. Makanya balik gitu loh. Dan ini juga sekolah sendiri juga harus menyadarkan orang tua gitu. Cuman masalahnya sekarang aku pun pernah terkaget-kaget ketika jadi si Kairo itu kan ini dia dari dulu juga sama kayak kakaknya suka bolos gitu kan, gak suka sekolah gitu. Nilai dia bagus-bagus. Nilai akademik dia bagus. Sampai suatu ketika saya ngambil rapot, gurunya berterima kasih ke saya. Terima kasih ya Bu, sudah membantu kami. Saya bilang gini, sebentar. Karena aku tidak pernah punya mindset seperti itu, gitu kan. Harusnya kebalik dong. Nah, iya, exactly. Lagi, sebentar. Salah deh kayaknya saya yang terima kasih. Karena aku nitip anak ke sini, gitu. Si gurunya kaget ketika saya bersikap begitu. Akhirnya saya ngeh bahwa most of parents berpikir bahwa ketika mereka naruh anak di sekolah, udah bayar, udah itu tanggung jawabnya sekolah. Gitu. Ini yang harus kita benahi. Makanya kenapa saya sering men-sounding itu, karena saya sadar follower aku tuh banyak yang anak ibu-ibu muda, bapak-bapak muda. Iya. Gitu kan. Nah, aku pikir itu kesempatan untuk aku men-share berbagai pandangan yang mudah-mudahan bisa mengubah mindset mereka. Ya, emang umumnya gitu ya di mungkin di Indonesia atau nggak tahu di luar, tapi nyatanya di Indonesia gitu. Bahkan saya sendiri keluarga yang begitu gitu. Orang tua saya ngerasa banget. Sama. Iya. Jadi yang orang tadi ini sebentar Mil apa? Bahkan yang lebih parahnya ya, ini menurut saya ya, kalau correct me if I'm wrong kalau saya salah. Bahkan yang lebih parahnya kalau dalam unit sosial terkecil malah itu jadi tanggung jawabnya ibu ya. Bapak itu bukan tanggung jawab pendidikan ke anak ya. Misalkan ada PR, ya udah sana sama mama sama ibu gitu. Ambil rapot, ya udah sama mama gitu. Nah, itu Mbak ya. Itu generasi atas nggak sih Mas Firsa? Kalau generasi sekarang kayaknya mulai shifting sih, menurutku sih gitu. Apalagi yang angkatan, iya. Atau masih sekarang? Nggak tahu juga sih. Masih banyak yang kayak gitu ya? Karena pandangan orang tua. Kan gini, yang paling susah itu kan selalu memotong siklus. Apa namanya? Siklus itu kan. Gitu. Jadi sebetulnya masih banyak Mas yang Iya. Itu tanggung jawab. Iya, di bubbleku mungkin beda. Iya. Sip. Setuju. Apa ya, tapi emang kita sih kalau ngerasain kayak komunikasi aja ke orang tua generasi atas saya gitu misalnya, itu kan ke bapak kan ada wah kaku gimana gitu. Tapi kalau dilihat orang-orang sekarang, anak-anak yang masih umur remaja gitu sama orang tuanya lebih bisa ngobrol lah gitu. Apalagi dengan banyak ini ya, sosial media yang kayak gini, arus informasi yang kayak gini, mindset kan bertebaran ya. Jadi kita lebih bisa
lihat dunia luar. Jadi apa orang tua muda seperti saya Mas Firza nemu Mbak Im yang lain gitu ya, untuk Ya, bisa ya. bisa bisa lihat option gitu untuk mendidik anak tuh gimana gitu. Soalnya kalau parenting apa ya? Parenting itu kan nggak ada yang ahli ya Mbak Im ya. Iya nggak sih Mbak? Aku juga nggak tahu tuh ahli parenting sebenarnya kayak gimana, nggak ngerti Iya ya. makanya kok banyak buku parenting, banyak ini kayak orang ngomongin wah itu tuh parentingnya bagus gitu. Aku kayak parent Gitu kan. emang anaknya udah berhasil apa gitu kadang-kadang gitu. Bener. Ya kayak gitulah Mbak. Jadi apalagi zaman kan berubah, apalagi sekarang-sekarang 10 tahun lalu deh itu aja Twitter, Instagram nggak ada gitu. Ya kan? Sekarang bayangin deh tanpa Instagram, tanpa Twitter, hidup kita sekarang gimana? Apalagi anak-anak kita gitu. Ya itu pasti berubah banget kan. Ya ya serunya di situ ya dan benar pandemi ini jadi momentum harusnya di mindsetnya itu yang diatur ya. Ini adalah momentum untuk dan di Indonesia ini kondisinya adalah ada ini ya di konteks pandemi ya, ada misinformasi soal zonasi dan pembukaan sekolah sih. Ini eh, banyak banget yang berusaha termasuk bayi, termasuk lapor COVID, kawal COVID yang ini ya apa namanya istilahnya badan-badan independen dan mungkin skalanya nggak terlalu besar. Jadinya secara umum masih berpatokan sama eh, pewarnaan ya peta peta warna. Oh itu udah mau dibuka di sini, udah mau dibuka di Mm-mm. sini. Jadi kebijakan-kebijakan itu sangat apa dimensinya sangat lebar sih. Iya. Begitu ya Mas Firsa ya. Iya, kalau nggak salah, beberapa kasus sekolah tuh terjadi karena ini kan, gurunya tinggal di zona merah, sekolahnya zona hijau gitu loh. Misalnya ya. Ya, misalkan ya. Ya, Jadi terus si kayak iya kasus ya. terbesar juga pernah ada di, kalau saya nggak salah ingat ya, di Surabaya itu ada hampir 400 guru kena ya, sama Itu guru untuk SD SMA iya ya, di Untuk Surabaya gitu. PG apa namanya badan gurunya udah inisiatif duluan kan untuk ngetes semua guru gitu. Coba kalau Hmm, nggak gitu eh, seminggu sebelumnya itu kan udah wali kota apa pejabatnya kan udah bilang bahwa apa Surabaya zona hijau. Jadi sekolah patut dibuka gitu kayak hah gitu. Lucu banget sih. Nah, iya, Mbak iya. Im melihatnya kita kan punya apa namanya? Kita kan awam ya Mbak ya, sipil gitu istilahnya. Mbak Im pun pasti punya relasi langsung misalnya, tapi kan Mbak Im nggak punya power buat ngerubah kebijakan secara langsung gitu. Sikap kita gimana sih Mbak lihat kayak gini tuh? Kan kita resah, resah lah pasti dalam konteks Indonesia gitu. Kalau aku gini, eh, kita menjalankan fungsi personal sebaik-baiknya dulu gitu. Jaga keluarga kita, make sure Hmm. anak-anak mendapatkan semua yang terbaik yang mereka berhak dapatkan. Kemudian kalau masih ada energi sisa, gunakan untuk masyarakat. Hmm. Hmm, Karena apa? Karena pandemi ini maraton. Kita butuh nyimpen tenaga sebanyak-banyaknya. Gitu. iya. Dan Ini ini kita butuh terima jaga kasih panjang. diingatkan ini. Iya. Iya, 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 iya. Ah. Iya, betul, betul, Kalau betul. kalau saya sebetulnya Maret itu sempat kenceng gitu di sosial media ngomongin tentang COVID sampai Hmm. sampai diserang buzzer lah apa segala macam gitu kan. Tapi kemudian saya sadar bahwa saya mulai ngeh nih ini titiknya akan panjang, so I need to save my energy a lot, at least Hmm. untuk diri Hmm. sendiri dan keluarga gitu. The rest urusan pemerintah udah sudah bukan area kita. Kita lakukan apa yang bisa kita lakukan Hmm. dan menjadi orang tua yang baik, menjadi individu yang sehat, menjadi individu yang responsibel itu adalah bentuk perjuangan kita dan sumbangan terbesar kita buat negara. Gitu. Jadi kita jangan pernah merasa kecil hanya karena kita tidak berada dalam posisi yang bisa mengubah sebuah kebijakan. Ah, Ketika kita bisa Hmm. menyuarakan sesuatu, mempengaruhi orang lain untuk mengikuti apa yang kita yakini baik, itu sudah Hmm. cukup. Gitu. Itu kita sudah membuat jasa yang luar biasa pada KKI. negara dan diri sendiri. Gitu. Terima kasih KKI. Nice, nice, nice statement ya. Jadi
Ya, ya, aku butuh ini juga sih. Butuh ini juga karena sepanjang perjalanan ini kayak bener sih energinya kayak kurang diatur juga sih. Aku pribadi ya. Kemana-mana ya. Banyak yang Kayak banyak yang begitu. ya, 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 ya. Dan soal anak ini banyak yang standar ganda juga ya. Ya nggak Mas Wirsa? Jadi Hmm. sekolah dilarang-larang lah apa, wah jangan ngeritik-ngeritik apa sekolah jangan sampai ini. Tapi dibawa liburan, dibawa Ya ke apa ya? mall, ke liburan ya kan. Ya Hmm. liburan ke Atau mall enggak gitu. Itu apa sih yang miss ya? Saya rada-rada nggak ini sih, nggak kebayang. Gimana menurut Mas Firsa dan Mbak Iim? Ini orang, aku nanya ke Mbak Im aja deh ini apa namanya pasti kan banyak followers Mbak Im yang ini kan apa berkeluh kesah lah curhat lah ya. Eh, kesulitan bersama anak selama ini gitu. hmm, Nah, dari banyaknya curhatan dan pertanyaan tersebut di lapangan, saya nyebutnya lapangan ya, di kenyataannya itu eh, kesulitan utama mereka ini ibu-ibu muda apa Mbak Im? Dan kalau saya nebaknya sih ini sih apa masalahnya simpel sih satu kebosanan, kedua teach the kids their children pandemik ini apa gitu. Ini ya, saya ya. nebak ya, saya nebak ya. Nah, apakah seperti itu situasi di tanda kutip di lapangan dan Mbak Im biasanya pas waktu Mbak Im ada waktu untuk menjawab atau menyuarakan hal tersebut, Mbak Im edukasinya seperti apa Mbak? Gitu. Gini kan aku kan punya social venture Queen Rights ya. Hmm, Rights itu ada community kita ada lebih 300.000 di seluruh Indonesia dan beberapa negara, Wow. ada di Malaysia, dari Singapura, Hong Kong, Australia. Banyak sekali insight yang aku dapatkan tentang terutama fokusnya ke perempuan ya. Perempuan. Di mana salah satu findings-nya adalah perempuan ini selama pandemi bebannya kalau tadinya dua kan ini ya apa namanya dibilangnya beban ganda itu ya. Tadi dua, sekarang jadinya 3 atau 4 gitu, selama pandemi di rumah. Karena kalau tadinya dia fokus ngurusin rumah domestik, cari uang, sekarang ditambah menjadi guru. iya sih, Ya. benar-benar. Karena Ya. si Mending suami kalau atau cuma jadi bapaknya guru. nggak mau ikut ngajar tuh ya. Ya, mending kalau cuma jadi guru. Keempat nih, ngurusin suaminya. Jadi rada ini. Iya. Ini Dari cukup beban seru pasti ganda, Twitter. Ya. jadi dari beban ganda menjadi bebannya jadi 4, minimal 3. Ya? Bayi, bayi kecil, bayi gede ya. Terus. Jadi, kan? Nah ini yang menyakitkan dan angka KDRT meningkat ya selama Dan pandemi. Ada perceraian juga beberapa meningkat studi, ya. ya, perceraian Ya. dan KDRT. Angka KDRT meningkat, angka perceraian meningkat. Aku pikir itu semua berangkat dari terlalu lelah ya, bebannya terlalu besar. Nah itulah kenapa harusnya society itu banyaklah berbicara tentang pentingnya Bapak mengambil peran besar di dalam rumah tangga. Gitu. Kan kalau di Twitter selalu kalau di orang ngomong kayak gitu, gue udah, gitu kan. Ngajarin laki-laki cuci piring, biasa, gitu kan. Iya. Gak ada yang baru gitu. Hey, nggak baru buat kamu, tapi dalam society in large. Jauh, ya. Lingkungan saya benar-benar gitu sih. Jadi tahu lah. Ya, gitu. Jadinya kayak bisa deh. Biasa di luar negeri cuci piring gitu kan. Begitu pulang ke Indonesia apa masih mau cuci piring? Iya. Iya, gitu banget. Budaya patriarki kita sebegitu kentalnya. Yes. Nah ini yang harus kita dan kondisi pandemi ini
refilling many things. Artinya kita betul-betul bisa menilai value seseorang atau sebuah sistem ketika dihajar dengan krisis. Jadi Even ketahuan, bahkan layar kemampuan kita bertahan itu layar 1, layar 2, atau layar 3, dan ternyata semuanya jebol gitu kan. Angka perceraian meningkat, angka KDRT meningkat, kesehatan jebol, pendidikan jebol, dan lain sebagainya. Ya. That's thanks to Corona ya satu sisi. Ya. Bukan jebol tapi bukan sisi itunya, tapi kayak ini krisis yang bagus banget buat kita saling lihat ke dalam kan, lihat ke dalam, lihat koreksi. Betul. Ya, bahkan ke unit terkecil ya, ke rumah tangga. Itu malah paling yang pertama harus kita cek adalah keluarga kita. Kalau kita di rumah dan baik-baik saja, masih dalam keadaan solid, katakanlah stres iyalah, siapa sih yang nggak stres gitu. Tapi bagaimana kita menghandle stres? Bagaimana kita berkomunikasi terhadap anak? Bagaimana kita berkomunikasi pada pasangan? Itu kebuka semua, Mas, ya kan? Setuju. Ya. Jadi rada, iya betul. Iya gitu kan? Isi. Jadi, iya. Wow, it's special. Oke. Jadi diem. Jadi langsung refleksi. Iya. Iya banget. Aku setuju banget itu soal ini. Dan ini apa ya? Ini momentum yang berharga banget karena nggak tiap tahun kan pandemi, nggak tiap saat gitu. Bahkan siklusnya yang terakhir kan 100 tahun lalu gitu. Dan kondisinya sama, istilahnya bukan tiap keluarga beda ininya apa wave-nya, tapi apa ya? Main apa ombak utamanya itu sama gitu. Penyebab utamanya. Jadi ini dihadapin bareng-bareng dan masing-masing perjuangannya masing-masing. Itu sih, itu ya. Exactly di situ. View. Gimana Mas Firsa? Aku jadi blank gara-gara ditampar. Iya ya, gitu ya. Iya. Ya, itu kesempatan bagus ya. Iya. Setuju banget. Introspeksi. Bahkan dari sistem yang tinggi banget di global, negara, region, sampai kantor ini sampai komunitas ya. Komunitas pun saya kan olahraga ya, dikotomi banget komunitas olahraga gitu. Ada yang dalam tanda kutip ignore, ada yang benar-benar jaga, ada juga. Jadi semua teruji lah di situ, dan jadinya saling menghormati sih, bukan menghormati ya. Kadang-kadang kita nggak bisa mengecap orang juga kan, Mbak. Misalnya ngecap orang, wah dia ini abai. Gimana ya Mbak? Ini Mbak gitu nggak Mbak? Mbak menilai orang nggak di pandemi ini? Nilai, wah dikeluarin dari temen atau dimasukin. Tapi kadang-kadang kita lihat, tapi kita banyak nggak tahu dari dianya. Mungkin dia begini, mungkin dia begitu. Ada gitunya juga kan Mbak? Ada empati yang ya nggak sih Mbak? Kompleks sih. Kalau aku sekarang, aku sebenarnya gini, aku dari awal tipe yang insya Allah tidak judgmental pada pilihan politik, agama, apalah segala macam. Kalau pandemi? With everyone gitu ya. Tapi di pandemi ini, saya mulai judgmental pada orang-orang yang reckless. Nggak pakai masker, ngajak anak mall, tidak protektif pada diri sendiri dan keluarga, itu somehow oke. Nah itu dia. Itu cuma itu langsung ditegur atau iya itu Mbak, atau cuma dicatat dipikir aja, oh nih orang awas nih nggak akan juga ketemuin nih gitu. Saya nggak pernah negur orang. Saya nggak pernah negur orang. Kalau saya berbicara, saya menggunakan platform saya untuk berbicara, tapi saya tidak pernah directly negur orang. Oh jadi negornya secara general melalui caption ya? Pakai caption. Ya, di Instagram caption, kalau di Twitter ya. Iya. Sama sih kayaknya kayak gitu, kayak mungkin awal-awal saya sendiri rada-rada reaktif ya. Kadang kalau circle dalam gitu ada yang rada terlihat abai gitu, saya langsung, tapi lama-lama kayak oke, rada-rada ngejudge soal itu ya.
Soalnya tidak cerdas secara sosial ya kalau kata Mas Firsa ya. Kita sering pakai Iya, iya. diksi Kita itu. pakai diksi tidak cerdas secara sosial. Kadang soalnya kita Karena egois ya. ya, kita di platform kita di Pandemic Talks kan kadang-kadang kemarin misalnya sempat kita posting soal anak-anak kumpul-kumpul di mall tuh, jadi apa double standar itu kan. Nggak boleh sekolah tapi boleh ke mall gitu, diajak ke mall gitu. Jangan gitu dong, apa kita nggak cerdas secara sosial atau pakai kematian dokter gitu, kematian dokter macam-macam. Kita langsung ngubungin ke society gitu. Kita harus jaga diri bahwa kondisinya gini. Jangan sampai kita nyusahin mereka gitu, nyusahin ke nakesnya dengan cara apa, kontribusinya dengan pakai masker macam-macam gitu. Ya iya sih. Tapi bener ya, sayangnya di Indonesia ada beberapa public figure yang tidak cerdas itu ya Mbak ya. Itu di beberapa society jadi rame kan, di beberapa apa ya, netizen itu jadi rame kan misalnya. Dan satu sisi lagi jadi influence kontra dari pandemi gitu. Misalnya, itu artisnya aja jalan-jalan kok, itu artisnya aja katanya aman kok, ya, apa kalau ke Bali gitu misalnya ya. Atau enggak olahraga bareng-bareng gitu kan Ya ya. olahraga Ya. bareng-bareng gitu, apa Hmm. sepedaan bareng, wah habis itu foto-foto apa ya itu saya sih Foto-fotonya di kafe. Ya. saya Hmm. pribadi sih udah ini ya, tapi masih banyak itu yang bikin bikin resah sih. Gimana ya? Ini kompleks banget ya, Mbak. Jadi ini ujian buat diri kita di society juga ya, Mbak ya. Betul. Sama ujian buat mungkin kayak Mbak Im yang influencer ya. Ya, Sama ya. ujian kalau mau berkata atau posting juga harus hati-hati kan karena punya punya suara, punya suara. Ya, ya. Mbak nyikapin kayak gitu gimana, Mbak? Mbak kan influencer ya. Mbak mau ngelak tapi gimana ya? Mbak tuh influencer. Oke. Soalnya kan Mbak pengikutnya banyak dan Mbak gak bisa nolak itu. Mbak ngelihat teman-teman yang setaraf Mbak gimana, Mbak? Yang kontra dari Mbak, yang apa tindakan-tindakannya. Eh, saya belajar untuk melihat sesuatu tidak terlalu personal. Hmm. Artinya, it is what it is. Kamu begitu bagian dari society yang berefek kepada followersmu dan lingkunganmu, that's your issue, not my issue. My issue adalah bagaimana saya melindungi diri saya sendiri dan keluarga saya. Hmm. Menjadi orang yang membuat hidup orang lain lebih mudah atau menjadi orang yang membuat hidup orang lain lebih susah, itu adalah pilihan. It's your choice. Dan ya udah sampai di situ aja, itu urusannya sampai di situ aja. Kalau kamu bisa menggunakan influence-mu untuk mengajak orang supaya lebih alert apa segala macam, that's totally Jadi respect. Mbak nggak pernah benerin mereka, misalnya nggak pernah ya. Tadi Mbak udah bilang ya, istilahnya nggak pernah nyindir mereka di sosmed, pernah nggak? Misalnya ada influencer yang nggak pakai masker atau apa gitu. Mbak pernah nggak, Mbak? Pengalaman deh. Sebetulnya bukan nyindir sih, aku nanya. Waktu itu Mas Sandi Uno lagi ini, Gue langsung Sandi Uno. ya, karena aku kan kenal dia. Mas Sandi Uno lagi potong rambut di barbershop. Ketika potong, dia nggak pakai masker. Situ kan potongnya pakai masker. Kalau aku, dua-duanya harus pakai masker. Mbak ngomong langsung atau gimana? Apa? Aku nanya, Mas, kok nggak pakai masker pas potong gitu. Terus followersnya dia kan yang aduhai gitu kan. Iya, reaktif. Reaktif luar biasa. Wah, aku delete aja karena aku nggak mau ribut kan. Buat aku, kalau ya oke. Gitu. Level memberi contohnya di situ, oh ya sudah. Oh iya. Cukup tahu gitu. Oke. Aku kok pada diri sendiri kok, Mas. Selalu belajar juga sih ya untuk kita ya. Dan ini masih lama ya kayak gini terus. Kita mau sampai kita tidak akan punya energi yang cukup untuk bisa mengelola internal dengan baik ketika energi kita terlalu difokus
terlalu dibuang untuk keluar. Kalau aku sih, aku sadar banget bahwa uh, untuk bisa menemani anak-anak mengurus keluarga dengan baik, aku harus punya banyak energi positif. Dan energi positif itu akan tergerus ketika kita banyak bereaksi negatif atas banyak hal yang terjadi di sosial media. Apapun yang ada terjadi di sosial media, it's your issue, not my issue. Issueku adalah bagaimana memastikan anak-anakku sehat, tumbuh dengan baik, dan buat aku itu sumbangan terbesarku untuk diri sendiri dan negara. Kita jadi belajar banyak ya, Mas Firsa. Soalnya apa ya, kita pun jalanin pandemic talks ya, hubungannya dengan pandemik juga berdasarkan keresahan-keresahan itu sih sebenarnya, keresahan-keresahan itu terhadap kondisi. Dan kita awal-awal juga reaktif ya Mas Firsa. Kalau ada yang misalnya soal konspirasi lah apalah gitu macam-macam. Tapi lama-lama kita bisa ngontrol itu sih. Kalau ada yang ngomong itu Iya, kita anggap paling polusi gitu. banyak ya dulu bilang ini bacot gitu. Aku pernah kok memaki Iya. di sosial media. Iya, 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 Ya, iya. ada momennya begitulah, tapi akhirnya kita harus have our feet stand firmly on the Setuju. ground. Kita ada di mana gitu. Siapa yang harus paling kita lindungi? Yes, yes, yes. Lingkar terdekat kita kan. Ya. The rest urusannya pemerintah Mas, bukan urusan kita. Setuju. Kita sebagai warga negara dengan berdiam sendiri, ngurus anak dengan benar, ngurus keluarga dengan benar, itu adalah sumbangan terbesar. Kita masih bermanfaat untuk society kan, Mas bikin pandemic talk, aku punya Bersuara, platform. Kita berguna untuk society. Tapi ada batas di mana kita harus make sure energi kita tidak kering, energi kita tidak. Iya, ini diingatkan sih, makasih Mbak. Iya, Ya. makasih banget. Terus gimana nih? Aku terakhir pengen nanya soal ini Mbak. Boleh ngulik ya, Queen Rights itu gimana Mbak? Aku penasaran, Mbak boleh cerita Queen Rights. Tadi kan udah sedikit ya. Terus di dalam pandemi ini, Queen Rights itu punya ada action nggak gitu buat kontribusi juga? Aku pengen nanya. Jadi Cerita dong. aku cerita dulu tentang Queen Rights. So it's a woman empowerment platform yang aku bangun 4 tahun lalu. Dan tadinya fokusnya di road safety. Yes, saya taunya itu doang malah. Tapi di awal tahun kemarin kita ada beberapa pilar lain. Jadi kita ada pilar leadership, economic empowerment, sama satu lagi family. Karena memang ya insight-nya membutuhkan itu gitu kan. Nah, dari mulai Maret itu kita mulai menghentikan semua aktivitas offline dan fokus di online. Fokus di online ini semuanya bentuknya adalah edukasi sama dampingin perempuan-perempuan berbisnis dari rumah. Sampai hari ini itu mungkin sudah lebih dari 6.000 orang yang kita edukasi via WhatsApp, jangan salah, via WhatsApp. Wow. Jadi aku menurunkan, ada tim aku, ada psikolog, itu ada berapa ya, 4 atau 5 psikolog. Kemudian ada pengusaha, ada business trainers, dan lain sebagainya, untuk mendampingi para perempuan belajar dari mulai bisnis, family planning, parenting, dan lain sebagainya, memastikan mereka pertanyaan-pertanyaan dan terkait bisnis, bagaimana mereka menjalankan bisnis itu bisa terjawab dan bisa nggak cuma berhenti di situ, tapi sampai kita mentoring juga. Kemarin kita barusan ngumumin beberapa orang yang berhasil mendapatkan mentoring dari Queen Rights, bikin bisnis plan untuk 100 juta pertama mereka gitu. Wow. Kita bikin program-program yang memang bisa bisa di-reach oleh perempuan all over Indonesia, semua kelas gitu. Makanya kenapa kita pakai WhatsApp ya, karena itu tujuannya adalah untuk bisa dijangkau semua orang. Betul. Plus orang-orang ini bisa bergabung dengan HTM semampu mereka. Aku sengaja nggak kasih gratis karena gini, mentalnya di Indonesia begitu dikasih gratis itu ngawur gitu. Iya.
kan? Nggak Iya, bertanggung iya. jawab. Gitu. Kalau dikasih gratis tuh nggak bertanggung jawab. Tapi kita make sure mereka bisa ikut dengan seberapapun duit yang mereka bayarkan gitu. Ada kok yang bayar 10.000 apa segala macam gitu. Dan memang tujuan kita kan tujuannya Queen Rights adalah menebarkan impact sebesar mungkin. Bisnis ya bisnis tetap jalan gitu karena as a business kita udah BEP dari di tahun pertama gitu. Wow. Ya, alhamdulillah gitu. Dan kita di masa pandemi ini bagaimana caranya bisa menebar impact sebesar-besarnya. Makanya kita ngadain berbagai macam keluar setiap bulan yang diikuti sampai sekarang sih udah lebih dari 6.000. Hebat. Kok keren gitu ya? Iya, Pakai iya, WhatsApp iya. loh, jangan salah. Iya, makanya aku Nggak jadi ada zoom-zooman. iya ya. Zoom Keren, 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 ini keren. banget sih emang bener. Wow, dan sekarang pesertanya udah 300.000 kata kata Mbak. Itu Oh, berkembangnya iya, ya. berkembangnya pelan-pelan atau tiba-tiba ada turning point, tiba-tiba jadi tinggi atau ada momentum-momentum atau apa Mbak? Cerita Oh, dong. awalnya kita kan kalau awal kita launching itu, jadi gini, awal kita launching udah tahun pertama, Hmm. baru kita launch gede gitu kan. Hmm. Kita bikin online dan offline campaign. Orang sampai Pak Jokowi segera datang kok ke Wow. eventnya kita. Menteri-menteri terlibat. Ya, jadi sebetulnya Queen Rights ini adalah platform yang inisiatornya saya. Tapi yang membesarkan itu public, private sectors, NGO, government, semuanya terlibat. Sampai kemudian impact kita kelihatan, mendapatkan banyak exposure, berbagai kementerian ikut terlibat, menterinya datang untuk melihat langsung apa yang kita lakukan. Aku sangat dekat sama kayak Pak Budi Karya, apa segala itu semua orang-orang yang ikut terlibat membesarkan Queen Rights. Terakhir Pak Jokowi juga ikut terlibat mengkampanyekan tentang road safety. Gitu kan nggak pernah tuh Presiden ngomong road safety kan. Iya. Dan aku lihat kan Mbak apa namanya backgroundnya adalah pas dulu Queen Ride pertama kan kayak eh, apa angka kecelakaan pokoknya ada berdasarkan data-data juga kan bahwa perempuan adalah korban dari apa namanya kecelakaan juga banyak ini kan perempuannya. Jadi backgroundnya itu bukan berdasarkan asumsi aja tapi kan berdasarkan ini kan data-data yang menimbulkan keresahan-keresahan itu. Keren banget sih. Dan sangat inspiratif. Alhamdulillah, alhamdulillah. Dan Queen Rights itu salah satu startup terbaiknya di World Economic Forum. Ya, dan Mbak, ya, relate ke situ ya. Dan itu yang jadi membawa Mbak juga kan, membawa Mbak Iim ke level dunia juga kan, global. Alhamdulillah. Iya, saya lihat ininya track recordnya Mbak Iim, wow, wow sekali gitu tadi. Alhamdulillah. Di Wikipedia aja panjang banget. Sebetulnya yang ngerti bukan saya. Iya tahu. Di Yang Wikipedia saya juga ada orang-orang kita. iya muncul di Wikipedia itu udah wow, itu kan berarti udah terima kasih ini hadir di sini loh. Kita jadi tersanjung. Dari tadi saya grogi gara-gara terkagum-kagum. Mbak, apa namanya? Ada ini terakhir nggak? Apa namanya? Apa ya? Pengen Aku tanya disampaikan? dulu, Oh iya iya aku iya. tanya dulu satu lagi ya, ya. Hmm. Ini balik lagi tentang parenting sih Mbak di pandemi ini kan. Jadinya dua pertanyaan sih. Nomor satu, eh, gimana caranya dengan kondisi sosial Indonesia yang seperti ini, itu peran peran bapak dalam kurung laki-laki ya bisa maksimal gitu dalam hal apapun di rumah, misalkan di pendidikan atau di nyabutin rumput, nyuci piring, biar biar tanda kutip menjadi adil atau setara, saya nggak tahu kata yang tepat gimana. Terus yang nomor dua, bagaimana caranya membagi peran kita nih ke anak saat pandemi ini, kapan dan bagaimana saat menjadi orang tua, kapan dan bagaimana saat menjadi guru, dan jadi guru yang seperti apa gitu. Kadang-kadang kan ada pertukaran energi emosional juga kan, misalkan anaknya bad mood, terus kitanya lagi ngapain, ya kita energinya juga jadi kadang-kadang juga keluar juga energi yang
tidak baik ya gitu. Nah, itu gimana Mbak Im, dua pertanyaan terakhir sebelum menutup. Soal berbagi peran, ya, Hmm, bagaimana supaya para laki-laki ini lebih iya, punya lebih besar di rumah tangga. Aku pikir pertama kita harus melihat pada data, ya. data, oke. Banyak sekali bisa di Google datanya menunjukkan bahwa Indonesia terutama itu ketika ini McKinsey, aku rujukannya adalah McKinsey, McKinsey. Ya, ya. McKinsey. Kita ini dari sisi woman empowerment memang lumayan gitu ya, cukup bagus Indonesia track recordnya. Tapi kita kehilangan banyak sekali leaders perempuan. Leaders perempuan, ya. Karena apa? Karena rata-rata perempuan ketika sudah mulai menikah dan punya anak, mereka memutuskan untuk stay di rumah untuk anak. Berhenti Dan berkarir lah ya. ya, stay di rumah. Berarti ada nilai ekonomi yang hilang. Nilai ekonomi hilang, oke. Ya kan, gajinya dia hilang. Ya kan? Gajinya dia hilang. Sehingga, Ya. Nah, ketika nilai ekonomi ini hilang, sebetulnya ini impact-nya juga besar kan ke lingkup keluarga gitu. Katakanlah tadinya penghasilannya berdua 5 juta, tiba-tiba jadi 2,5 gitu kan. Nah, kalau suami ini mau berbagi dan mengambil peran, sebetulnya nilai 5 juta itu bahkan mungkin bisa meningkat menjadi 7 juta atau berapa gitu. Tapi karena belum adanya kesadaran untuk mengambil peran ini, makanya terus value-nya jadi turun gitu. Nilai ekonominya jadi turun. Seolah-olah perempuan itu tanda kutip digaji untuk itu gitu ya, atau bekerja untuk di rumah gitu ya Mbak Im ya. Siapa nama itu Mbak Im ya? Mending kalau digaji kan nggak digaji kan? Iya maksudnya itu, makanya seolah-olah ya. Padahal juga nggak dapat apa-apa kan ya. Gitu. Iya iya. Kita harus cukup realistis. Ada kebutuhan ekonomi yang harus dipenuhi. Tapi kalau kita pengen pasangan kita juga terlibat, itu kita juga harus mau mengambil 50% dari tugas, bukan tugas sih, tanggung jawab yang ada di rumah gitu. Tanggung jawab yang ada di rumah itu bisa dikendalikan 50-50. Ini 50-50 ini saya ngambil moderat ya. Ini kalau mau ngambil rujukannya Iim Faima lebih berat lagi. Tapi saya kan nggak akan memilih di sini. Gitu, kan. Gitu. Ambil perannya 50-50. Itu kita bicara dari sisi kue ekonomi. Gitu. Kita belum bicara dari sisi kesehatan mental. Kesehatan mental itu meskipun pasti ada atau mungkin yang menyebutkan bahwa si perempuan happy ada di rumah, lebih fulfilled apa segala macam. Oke, itu kita tidak usah diskusikan. Tapi sebetulnya pada banyak kasus yang saya temukan, begitu perempuan ini ada di rumah bekerja menjadi full time housewife, itu yang terjadi adalah depresi. Karena dia tadinya bekerja, kemudian tiba-tiba dia harus kehilangan value. Jangan salah loh, yang tadinya punya uang sendiri, terus tiba-tiba nggak punya uang sendiri, harus dikit-dikit minta. Itu ada yang digerogoti dari sisi confidence. Dan ketika itu terjadi terus-menerus, itu efeknya tidak hanya ke perempuan, tapi ke anaknya, ke ketahanan keluarga dan sebagainya. Makanya kenapa level depresi perempuan itu tinggi itu karena itu. Karena beban domestik itu besar. Saya aja nggak pernah kok pegang urusan domestik itu. Saya nggak pernah pegang urusan domestik. Beban domestik itu besar, dikelola sendiri, masih ditambah harus minder, minta duit ke pasangan gitu kan. Ditambah harus minder dengan judgement dari society, kamu nggak kerja gitu. Sekali lagi saya tidak mengatakan bahwa yang tidak kerja itu buruk. Ya kita bukan bicara dari sisi itu ya. Iya. Kita bicara dari sisi eksistensi. Kebutuhan manusia itu kan salah satunya itu. Kebutuhan untuk di-acknowledge. Eksis, gitu. Iya. Eksistensi. Bermanfaat untuk lingkungan. Nah,
Begitu. Dan sebenarnya ini bukan sesuatu yang tidak bisa ditemukan titik tengahnya. Sangat bisa. Sangat bisa. Kuncinya adalah apakah laki-laki mau mengambil peran di situ. Itu sebagian tugasnya itu diambil oleh laki-laki, itu akan sangat memudahkan perempuan untuk bergerak, memberi sumbangan yang nggak cuma sumbangan finansial, tapi kalau udah sampai levelnya dia happy, Iya, iya, kemudian iya. Bukan, iya, iya, iya. bermakna, Beyond the, impact-nya akan ya, beyond the beyond economic. urusan finansial, beyond urusan kue ekonomi, gitu. Nah, itu yang kemudian harus kita pikirkan nih, sebagai laki-laki ini kita harus mikir jangka panjang. Ini poin ketiga saya. Poin ketiganya gini, kita nggak pernah tahu kan, bapak-bapak ini nggak pernah tahu apakah kamu akan hidup terus jangka panjang, akan sehat jangka panjang. Kita nggak pernah tahu. Means, kalau kita bicara pilot dan co-pilot nih, kita harus menyiapkan co-pilot kita ready to face any ugly situation. Tiba-tiba kita meninggal, si suami meninggal, tiba-tiba, kalau meninggal gitu ya. Kalau sakit, iya, baru. Biayanya tinggi, si istri tidak pernah disiapkan untuk mengambil alih nahkoda. Kebayang nggak? Betapa kacaunya suasana di rumah. Setuju. Sehingga ini penting untuk laki-laki ini mengambil alih bukan semata-mata ekonomi, tapi juga untuk ketahanan keluarga jangka panjang. Gitu. Nah, ini yang harus menurut saya, so far yang saya amatin adalah butuh laki-laki untuk berbicara. Ini nggak bisa, yang perempuan yang bicara nggak bisa gitu. Karena laki-laki harus dikasih tahu laki-laki yang lain. Iya. Aku paham. Gitu. Kalau perempuan yang ngomong, nanti dikiranya feminis gitu ya. Iya. SJW gitu. SJW, feminis lah, model-model apalah. Sebagai label. Gitu. Nah, ini butuh laki-laki menyuarakan ini kepada laki-laki lain. Hey, kamu harus memastikan bahwa kehidupan rumah tanggamu itu bertahan jangka panjang. Anak-anakmu terlindungi jangka panjang. Katakanlah kamu sekarang siap, at the same time juga siapkan co-pilotmu ini, kalau dianggapnya co-pilot ya. Iya. Terus yang tadi, apapun lah kamu punya. Yang tadi terakhir, Gitu. Mas Firsa tadi nanya soal ini kan, gimana sebagai orang tua memposisikan diri, kapan jadi guru, kapan jadi teman, kapan jadi apa tadi, Mas Firsa? Ya, di konteks yang sekarang gitu loh. Kan kita juga guru atau orang tua. guru, orang tua, dan di rumah kan. Kalau Apakah jadi nyatu semua atau gimana? Gimana Mbak? Kalau aku tidak pernah memposisikan sebagai teman. Saya adalah orang tua. Kita ngobrol ya, kita fungsinya adalah orang tua. Ketika kita menjadi guru adalah fungsinya juga tetap sebagai orang tua. Ketika kita bercanda main-main ya kita tetap fungsinya sebagai orang tua, karena we set the rules at home gitu. We lead the house. We give examples. Jadi aku tidak pernah memposisikan sebagai teman. No, kita bukan teman. Kalau teman itu kan kita setara gitu. Enggak, kita nggak setara. That's the good mindset. Aku menghindari posisi kita setara. Kita nggak boleh setara. Anak sama orang tua nggak boleh setara. Iya. Menjelaskan, Mbak. Wow banget, makasih banget. Ya. Terus ada udah waktunya udah rada panjang banget. Mbak ada statement terakhir atau ada pesan khusus, singkat aja? Ada, kalau nggak ada nggak apa-apa. Gimana Mbak? Untuk pandemi ini. Fokus ke internal. Keluarga sendiri dulu ya. Diri sendiri dulu sebelum keluarga. Diri sendiri dulu. Yes, setuju banget. Karena kita tidak bisa memberikan aura positif ke keluarga kalau diri sendiri kita juga tidak peaceful. Nah, peaceful. Oke. Ya. Makasih Mbak. Makasih banget ya Mbak Im. Makasih banget. Thank you ya. Ya, lain kali kita
undang lagi ya. kembali ya. Aku stop recordingnya ya. Ya. Oke. Makasih